Suami rela rogoh ratusan juta demi sugar baby-nya. Istri harus bagaimana? Bayangkan Bun, suami yang selama ini Bunda percaya, suami yang dulu rela bekerja keras siang dan malam demi mencukupi kebutuhan keluarga, kini berubah drastis. Semua pengorbanannya dulu seolah sirna, digantikan dengan sikap dingin dan perilaku mengkhianati. Bahkan lebih dari itu, suami justru menghambur-hamburkan uang ratusan juta. Bukan untuk anak, bukan untuk rumah, tapi untuk sugar baby-nya. Ini bukan cerita sinetron ya Bunda, ini nyata dan ini dialami oleh klien saya sendiri. Kemarin saya kedatangan langsung klien dari Jakarta ke kantor saya di Kudus, Jawa Tengah. Sebut saja namanya Bunda Mawar. Beliau ibu rumah tangga yang juga sedang menjalankan bisnis fashion. Nah, beliau ini dulunya hidup harmonis bersama suaminya. Suaminya ini tipe pria yang bertanggung jawab, kalem, perhatian, dan sangat sayang keluarga. Itu dulu ya Bunda. Tapi semua itu berubah drastis sejak 2 bulan yang lalu, di mana setelah masuknya seseorang karyawan perempuan yang baru ini ke kantor suaminya. 1-2 hari belum ada yang berubah saat kedatangan perempuan itu. Namun setelah 1 minggu, 2 minggu hingga 2 bulan, suaminya perlahan menjadi seseorang yang berbeda. Suaminya jadi sering pulang malam. Emosinya tidak stabil, sering marah-marah tanpa ada sebab yang jelas. Bahkan mulai tidak peduli pada anak istrinya. Dan puncaknya pun, suami klien saya ini rela menghabiskan ratusan juta demi wanita tersebut. Hanya dalam waktu 2 bulan, suaminya bisa dikuras hartanya hingga ratusan juta oleh sugar baby-nya. Nah, jika di logika ya Bunda, seorang suami yang setia dan tanggung jawab bisa berubah dalam kurun waktu yang singkat. Hanya ada 2 hal penyebabnya. Yang pertama, karena si suami memiliki rahasia besar yang disimpan oleh wanita tersebut, sehingga jika terbongkar semakin mengancam suami. Dan yang kedua, tanpa disadari, suami sudah dikuasai oleh pelakor secara spiritual. Entah itu dengan guna-guna, pelet, susuk pemikat, atau hal gaib lainnya. Nah, kecurigaan klien saya ini merujuk pada penyebab yang kedua, yakni suaminya dikuasai pelakor secara gaib. Karena dari beberapa perubahan yang klien saya sampaikan, suaminya hilang nafsu, tidak ada gairah, tidak betah di rumah. Makanan yang klien saya sediakan ini tidak pernah disentuh dan selalu emosional saat di rumah. Ini jadi pertanda kuat bahwa suaminya sudah dikuasai secara spiritual. Bunda, ini bukan sekedar hubungan gelap, bukan hanya secara fisik, tapi batin suaminya seperti terkunci. Tidak bisa lagi melihat istri dan anak-anaknya sebagai prioritas. Jadi Bun, secara psikologis, penyebab pria atau suami bisa berubah sejauh ini itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Peran psikologis yang dimainkan oleh pihak ketiga, wanita yang tahu bagaimana cara memainkan emosi laki-laki. Seringkali bisa membuat pria merasa dibutuhkan, dipuji, dan dikasih rasa baru. Apalagi jika rumah tangga sedang berada di fase datar. Si suami bisa mudah tergoda dengan wanita yang pintar memainkan kata-kata dan sikap manja. Kelelahan emosional dalam rumah tangga banyak pria yang gak paham bagaimana cara menyelesaikan konflik rumah tangga. Saat konflik menumpuk dan gak terselesaikan, suami akan mencari pelarian yang terasa lebih ringan. Itulah mengapa wanita lain terasa lebih menyenangkan dibandingkan istrinya sendiri. Namun, 2 hal itu tidak cukup untuk menjelaskan keterikatan sedalam ini. Karena pada kasus Bunda Mawar, saat saya bacakan energi aura suaminya, saya melihat jelas ada lapisan energi negatif yang menyelimuti batinnya. Ini bukan sekedar cinta biasa,
tapi sudah seperti ikatan energi dari pihak ketiga. Dalam istilah spiritual, ini bisa disebut pelet, mahabbah, atau energi pengikat batin. Itulah sebabnya suaminya tidak bisa lepas meskipun tahu itu salah. Tega menyakiti istri dan anaknya dan terus memikirkan si sugar baby meskipun logikanya berkata itu salah. Nah, dalam kasus ini Bunda Mawar ini, langkah pertama yang saya bantu pada Bunda Mawar ini adalah membuka kembali aura dirinya. Karena kenapa? Karena saat aura seseorang istri tertutup oleh energi negatif, maka ia akan tampak tidak menarik di mata suami. Suami akan lebih sensitif, lebih mudah melihat kekurangan istri, dan lama-lama jengah meskipun istri tidak berbuat salah. Setelah proses buka aura, saya sarankan beliau ikhtiar dengan sarana cincin Al-Hanan. Cincin ini bukan sekedar cincin biasa, tapi sudah saya proses dengan energi pemutus ikatan negatif, khusus untuk pasangan yang suaminya terikat dengan pihak ketiga. Saat cincin Al-Hanan digunakan, energinya akan menyatu pun dengan cincin yang akan memancarkan getaran positif dari diri Bunda. Energi ini akan membentuk medan yang bisa memutus vibrasi energi negatif dari pelakor. Suami yang awalnya bucin bisa mulai menyadari kebenaran, dan cinta sejati dalam rumah tangga akan kembali menyala. Bunda Mawar ini saya minta untuk memakai cincin ini setiap hari, terutama saat berinteraksi dengan suaminya. Beliau juga saya pandu untuk zikir dan afirmasi yang selaras dengan ikhtiarnya. Hasilnya, alhamdulillah Bunda, komunikasi dengan suami mulai membaik. Suami mulai terbuka soal keuangan, mulai sering di rumah dan menunjukkan kasih sayang lagi. Hingga akhirnya suaminya memutuskan hubungannya dengan si pelakor tersebut dan memberhentikannya dari perusahaan. Jadi Bunda, kalau Bunda sekarang sedang berada di posisi ini, tolong jangan hanya diam. Jangan hanya menangis. Kalau Bunda memilih bertahan, berarti Bunda harus melawan. Dengan cara yang elegan, lembut tapi kuat, melalui ikhtiar batin. Nah, jadi secara psikologis, beberapa hal yang bisa Bunda lakukan diantaranya, yang pertama, usahakan komunikasi tetap dibuka, meskipun hanya sepihak. Bangun kepercayaan diri Bunda kembali, dan jangan ikuti suami dengan marah-marah atau mengemis cinta, dan fokus memperbaiki diri dan rumah tangga tanpa harus bergantung pada balasan dari suami. Lalu secara spiritual, untuk melengkapi ikhtiar lahir Bunda, Bunda bisa lakukan proses buka aura untuk memulihkan daya tarik alami Bunda. Gunakan juga cincin Al-Hanan yang sudah diproses energi untuk memutuskan ikatan batin suami dengan pelakor. Dan lakukan zikir dan afirmasi sesuai bimbingan untuk menjaga energi tetap bersih dan kuat. Jadi Bunda, kalau Bunda ada di posisi seperti ini, jangan langsung menyerah atau pasrah. Pulihkan dulu diri Bunda, baru kemudian ikhtiar dengan cara yang benar. Bukan dengan amarah, tapi dengan kekuatan batin. Ikhtiar spiritual bukan menggantikan usaha lahiriah, tapi melengkapi. Bunda bisa mulai dari pembukaan aura dan lanjut dengan cincin Al-Hanan untuk memaksimalkan. Dan jika Bunda ingin memperkuat ikatan batin suami, jangan tunggu sampai suami makin jauh dan makin terikat dengan pihak ketiga. Ikhtiarkan sekarang selagi hati suami belum sepenuhnya mati rasa. Silahkan Bunda bisa hubungi nomor di bawah ini, biar saya bantu Bunda secara spiritual dan emosional. Karena perjuangan mempertahankan rumah tangga yang halal, pasti Allah akan bantu jalannya. Insya Allah Bunda. Oke, baik Bunda, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bunda. Dan jangan lupa untuk subscribe,
like, komen, dan share ya Bunda, agar lebih banyak istri yang terbantu untuk ikhtiar dan tidak putus asa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.